Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, terutama anak-anak kelas 8 MTS Bogor yang kami banggakan dan kami sanjungkan apresiasinya dalam hal ini untuk materi pelajaran saat ini, yaitu karena ada COVID-19 di tahun 2020 ini, maka kami membuat pembelajaran lewat layar video untuk dipelajari oleh adik-adik kelas 8, dan mudah-mudahan guru-guru yang lain bisa mengikuti untuk membuat video layar pembelajaran ini. Dan marilah dalam sebab ini kita akan mempelajari pelajaran yang pertama adalah sujud syukur dan sujud tilawah. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu sujud. Sujud itu merupakan salah satu bukti bagi seorang hamba untuk tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui dirinya merupakan makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Oleh sebab itu kita dianjurkan yaitu untuk sujud, yang mana ada sujud yang wajib dan ada sujud yang sunnah. Untuk sujud yang wajib hukumnya adalah sujud-sujud yang terdapat dalam sujud sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Tapi kalau sujud sunnah, hukumnya sunnah, diantaranya sujud syukur dan sujud tilawah yang dikerjakan bisa di luar sholat dan ada yang bisa di dalam sholat seperti sujud tilawah. Namun untuk lebih cepatnya kita akan membahas tentang sujud syukur, yaitu yang pertama tentang sujud syukur, yang kita akan mengetahui tentang pertama supaya anak-anak tahu standar kompetensi yang kita akan pelajari, yaitu melaksanakan tata cara sujud di luar sholat. Itu kompetensi dasarnya. Ini kompetensi dasarnya. Yaitu kita lihat menjelaskan tentang ketentuan sujud syukur dan tilawah. Yang kedua, untuk kita mempraktekkan sujud syukur dan juga sujud tilawah. Indikator yang kita akan pelajari diantaranya adalah pengertian dan hukum sujud syukur. Yang kedua, dalilnya sujud syukur. Yang ketiga, syarat sujud syukur. Yang keempat, rukun sujud syukur. Yang kelima, sebab-sebab sujud syukur. Yang keenam, tata cara pelaksanaan sujud syukur. Dan yang terakhir adalah hikmah sujud syukur. Untuk pertama apresiasi, persepsi itu sebagai perangsang contoh, yaitu ada orang yang sedang sujud syukur. Ini sebagai gambaran kita umat manusia yang diciptakan oleh Allah, yakni kita hidup di dunia adalah untuk mengabdi kepada Allah. Maka sudahkah kamu melaksanakan sujud syukur? Yang kedua, sudahkah kamu melaksanakan sujud tilawah? Ini yang akan kita pelajari. Sudah kamu melaksanakan sujud syukur atau belum? Sudahkah kamu melaksanakan sujud tilawah atau belum? Oleh sebab ini maka kita akan pelajari yaitu tentang sujud syukur. Maka tahu kamu tata cara sujud syukur dan sujud tilawah itu?
Nah, kita harus belajar dengan tata caranya sujud syukur dan sujud tilawah. Ya. Pertama, materi yang kita akan pelajari ya, lebih jelasnya yaitu sujud syukur dan pengertiannya. Ya. Di mana sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menerima kenikmatan, setelah menerima anugerah dari Allah, setelah mendapatkan rezeki dari Allah, atau terhindar dari musibah, terhindar dari bahaya pada setiap langkah kita atau setiap kehidupan kita. Dan gimana hukumnya sujud syukur? Hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana tadi di atas sudah sampaikan, ya, yaitu sujud syukur merupakan sujud yang hukumnya sunnah. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam hadis Rasulullah an Abi Bakrata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana idza atahu amrun yasurruhu aw busra bi kharra sajidan syukran lillah. Ini supaya lebih paham itu ada arti katanya ya, untuk membantu kita untuk mempelajari ya pengertian hadis itu, dan arti yang kita harus ketahui yaitu hadis ini dari Abu Bakar yang menjelaskan bahwa apabila mendapatkan sesuatu yang disenangi atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Artinya sebagai tunduk kepada Allah berarti karena mendapat nikmat dari Allah, mendapat rezeki dari Allah, mendapat anugerah dari Allah, mendapat berita gembira dari Allah lewat orang lain ya, maka kita dianjurkan adalah untuk berterima kasih dengan cara sujud syukur. Dan itu dari sujud syukur dalam surat Ibrahim menyebutkan itu wa in ta'addana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini Al-Qur'annya juga arti katanya sudah dijelaskan, dan artinya adalah dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu. Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya adabku sangat pedih. Maka supaya kita mendapatkan tambah nikmat yang diberikan oleh Allah, banyak-banyaklah bersyukur dengan ucapan alhamdulillah dan diperkuat dengan sujud syukur. Dan syukur itu ada tata caranya. Maka salah satunya adalah harus dengan memenuhi syarat sujud syukur. Yang pertama, syaratnya suci dari hadas dan najis. Namun sebagian ulama membolehkan sujud syukur tanpa berwudu, alias dalam keadaan tidak berhadas, tetapi harus bukan hadas besar dan bukan dalam keadaan najis ya. Contohnya misalnya hanya kentut ya, itu tidak apa-apa ya. Tapi itu juga bukan ada najis, baik najis pada tempat yang untuk sujud ya, jangan sampai tempatnya ada kotoran untuk sujud itu nggak boleh ya. Atau pakaiannya yang ada najis, misalnya kecipratan ya, kotoran yang najis ya. Atau juga badan kita misalnya belum membersihkan diri atau belum cewek ya, tas pipis langsung bayu baik ya,
kita mendapatkan nikmat dari Allah, dapat rezeki langsung syukur, maka itu dalam keadaan najis ya, gitu ya. Tapi harus sudah suci dari najis ya. Juga syarat yang kedua adalah menghadap kiblat ya. Yang ketiga adalah menutup aurat tertutup ya. Khusus laki-laki mudah, karena paling penting antara pusar dan dengkul tertutup, aurat tertutup. Atau walaupun misalnya dalam keadaan ya sedang bal-balan pakai kaosan ya, mugulnya kan merasa gembira, yaitu syukur contohnya ya boleh. Tapi kalau perempuan karena auratnya ya seluruh tubuh kecuali wajah dan efek-efek tangan. Kemudian rukun sujud syukur, rukunnya diantaranya yang pertama niat, kemudian yang kedua takbiratul ihram, dan niat itu bersamaan dalam takbiratul ihram ya. Yang ketiga adalah sujud dengan membaca doa ya. Doa sujud ya. Kalau misalnya belum bisa doanya ya boleh bacaan seperti bacaan sholat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, berarti meninggikan keunggulan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan terakhir salam, dan sujudnya hanya satu kali sujud ya. Terakhir adalah tertib. Kemudian harus kita ketahui ada sebab-sebab sujud syukur. Kenapa kita harus syukur ya? Yaitu yang pertama, yang seperti dalam pengertian itu bila kita mendapatkan atau karena kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, atau bila kita mendapatkan berita gembira ya, karena mendapatkan berita gembira ya, maka boleh jadi ya itu untuk sujud syukur ya. Seperti berita gembira yaitu pada waktu ya Abu Bakar mendengar Musalamah al-Kadzab itu terbunuh ya, kan sebagai nabi palsu, Abu Bakar melakukan sujud syukur. Nah, itu diantaranya contoh dari ya, sahabat Nabi atau Nabi sujud syukur ketika mendapat berita gembira surat yang diberikan kepada Raja Mesir, ternyata Raja Mesir menerimanya ya. Dia itu mau menerima yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah itu juga sujud syukur. Yang kedua, mendapatkan berita yang menggembirakan tadi ya. Yang ketiga ya karena terhindar dari bahaya, terhindar dari musibah. Contoh misalnya ya karena sedang naik kapal terbang ya, lihat gambarnya itu, lihat gambar ini sedang naik kapal terbang, ternyata orang lain pada tewas atau ada yang sakit, diri kita malah tidak apa-apa, keadaan sehat walafiat ya, maka kita itu dianjurkan untuk sujud bersyukur. Dan orang yang mendapat berita gembira, contohnya keluarganya, misalnya kita sebagai keluarga mendapat berita gembira, kring orang tua kamu namanya ini ya, Ahmad bin Somad dalam keadaan yaitu sehat walafiat dan bisa pulang ke rumah, maka kita dianjurkan juga sujud syukur. Nah, bagaimana cara melaksanakan sujud syukur? Yang pertama niat dibarengi takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Niatnya ya namanya sujud syukur lillahi ta'ala, sunatan lillahi ta'ala, boleh dalam hati, paling penting niat sujud syukur sunnah karena Allah ta'ala. Dan baru kita itu sujud ya, sambil membaca doa. Maka yang harus kita hafalkan dalam surat itu Al-Ahqaf ayat 15, surat Al-Ahqaf ayat 15 yang perlu kita harus hafal
Itu bacaannya Rabbi auzi'ni an askura nikmatakan lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, baru kita langsung salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka selesailah cara untuk melaksanakan itu sujud syukur. Ini lebih jelasnya ya, di suratnya ya, artinya itu, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Nah, ini amali cara sujud syukur berikut ini ya. Ini diantaranya ya, dalam keadaan sholat, dalam keadaan di luar sholat ini ya syukur. Ini diantara sujud, ini gambar-gambar tentang sujud syukur. Sekian dulu anak-anak, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Hikmahnya gimana? Sekarang untuk sampai hikmahnya kita terangkan. Hikmah syukur pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu terasa di dekat kita karena kita berusaha mengingatnya. Karena semakin kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita, maka pantaslah Allah akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kita. Yang kedua, itu akan banyak kepuasan batin karena kita selalu berusaha, selalu berterima kasih atas anugerah, atas nikmat yang telah diperoleh ya, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menambah nikmat kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Maka sebagaimana tadi ayat di atas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabila syadid. Ini untuk tugas ya, diskusikan ya, diantaranya sebab-sebab syukur. Nah, praktek juga sujud syukur. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tutorial video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khusus anak-anak kelas 8 MTS Jati Bogor ya, dan juga mudah-mudahan teman-teman guru untuk mengikutinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.